Salam Bapak Ibu Gembala GKSI di seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita tetap semangat di ladang Tuhan. Kita bersyukur kita sudah sampai di minggu ketiga di bulan Mei ini. Dan tema kita di bulan Mei ini adalah sumber dan otoritas gereja. Sedangkan di minggu ketiga tema kita adalah kami bertumbuh dalam kuasa rohani. Adapun harapan kita di dalam tema di minggu ketiga ini, yang pertama adalah proses aktif pertumbuhan rohani agar kuasa atau dinamis Roh Kudus yang dimulai sejak lahir baru dapat terus diaktifkan dan ditingkatkan dalam hidup pribadi maupun persekutuan bersama. Tujuan yang kedua adalah jemaat diperlengkapi untuk mengatasi kelemahan rohani dan hidup dengan kekuatan ilahi melalui disiplin mengkonsumsi firman Tuhan dan berpartisipasi aktif dalam persekutuan yang menopang sehingga memungkinkan mereka melakukan hal-hal supranatural dan bersaksi secara efektif. Tujuan yang ketiga adalah kuasa rohani adalah warisan Kristus yang tidak pasif, melainkan harus dikembangkan secara sadar melalui kelahiran baru, ketaatan pada firman, dan kesatuan tindakan persekutuan agar gereja bertumbuh dalam kemampuan ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tema minggu ketiga ini maka ada 3 pilar utama untuk bertumbuh dalam kuasa Roh Kudus. Pilar pertama adalah kuasa kelahiran baru. Dalam pilar ini ada 2 poin. Yang pertama, lahir baru, sebagaimana Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Lahir baru merupakan pintu masuk perubahan status dari ciptaan menjadi anak Allah yang memberi benih kehidupan ilahi. Poin yang kedua, dipenuhi Roh Kudus. Sebagaimana dalam Efesus 5 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Pengalaman yang membawa dinamis, yang memampukan untuk bersaksi dan melayani. Inti kuasa dimulai saat kita menerima Roh Kudus yang harus terus kita aktifkan dengan kepenuhan yang berkelanjutan. Pilar yang kedua adalah kuasa firman yang mengubah. Dalam pilar kedua ini ada 2 poin yang kita harus mengerti. Poin yang pertama, mengkonsumsi dan merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana Yosua 1 ayat 8. Firman adalah makanan rohani. Kita tidak bisa kuat secara fisik tanpa makanan. Demikian pula secara rohani. Kuasa firman melepaskan iman. Poin yang kedua, mentaati firman atau pengajaran Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ketaatan adalah saklar yang mengaktifkan kuasa. Ketika kita mentaati kebenaran, kuasa firman bekerja melalui kita, mengubah karakter dan situasi. Intinya adalah kuasa Roh Kudus beroperasi maksimal melalui firman yang ditaati. Sedangkan pilar ketiga dari tema kita minggu ini adalah kuasa persekutuan dan tindakan. Dalam pilar ini ada 2 poin yang perlu kita ketahui. Poin yang pertama, persekutuan dan pertumbuhan pribadi. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 menunjukkan persekutuan dan pertumbuhan terjadi secara optimal dalam lingkungan yang sehat. Saling menasihati dan membangun, meningkatkan daya tahan rohani. Poin yang kedua, persekutuan dan tindakan bersama. Terdapat dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Ada kuasa yang spesifik ketika tubuh Kristus bersatu dalam doa. Dan tindakan. Kuasa dinamis gereja terwujud dalam aksi kesatuan. Intinya adalah kuasa tidak hanya bersifat individual, tetapi dilepaskan secara kolektif untuk tujuan bersama, yaitu pelayanan dan penjangkauan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari tema minggu ketiga ini adalah pertama, kuasa rohani adalah warisan yang harus kita kembangkan melalui kelahiran baru dan kepenuhan Roh Kudus, ketaatan pada firman, dan kesatuan dalam persekutuan. Yang kedua,
Apakah Anda merasa lemah rohani? Periksa 3 pilar ini dalam hidup Anda. Mari kita berkomitmen untuk secara aktif mencari kepenuhan Roh Kudus, menaati firman, dan memperkuat persekutuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.